ごちゃごちゃうるせえな。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat tersebut kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sebentar untuk hadir dalam acara kami ini. Perkenalkan, saya Diana, ini teman saya Aprialdi Kusuma Siregar dan Supriyanto. Kami dari mahasiswa KKN DR Plus UIN Suska Riau. Nah, adapun maksud dan tujuan kami di sini ingin melaksanakan penyuluhan tentang bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair atau POC dari limbah. Nah, di sini kami memanfaatkan limbah yaitu bonggol pisang. Untuk lebih jelasnya mengenai pupuk organik cair atau POC akan dijelaskan oleh teman saya kepada Aprialdi, kami persilakan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu POC, pupuk organik cair ataupun MOL. Yaitu POC ataupun MOL adalah pemanfaatan secara umum bahan-bahan limbah pertanian ataupun limbah rumah tangga yang digunakan untuk membuat pupuk yang ramah lingkungan. POC ini banyak manfaatnya Bapak dan Ibu sekalian. POC ini keuntungannya telah dipakai pada sistem pertanian organik, di mana hasil dari sistem pertanian organik ini biasanya sangat laku di pasaran dalam harga yang sangat tinggi. Salah satu manfaat dari POC ini atau MOL ini adalah dia memiliki sumber hara makro maupun mikro yang sangat banyak. Selain itu, dia mengandung mikroorganisme potensial bagi tanaman seperti agen perangsang pertumbuhan tanaman, agen pengubah bahan organik, dan juga agen pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dari sekian banyaknya manfaat dan dari POC ini kita bagi menjadi sedikit saja. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas tanah dan juga kualitas dari tanaman itu sendiri. Kualitas tanah itu didasarkan kepada yang pertama unsur haranya, yang kedua itu adalah kemampuan dia dalam mempertahankan kesuburannya, yang ketiga itu adalah kemampuannya dalam mempertahankan air. Terdapat dua karakteristik tanah. Yang pertama, tanah yang sehat dan tanah yang subur. Tanah yang sehat adalah tanah yang subur adalah tanah yang memiliki kandungan unsur hara dan mineral. Sementara tanah yang sehat adalah tanah yang mampu menjaga unsur-unsur ini dalam kondisi yang optimal dan seimbang. Tanah yang sehat sudah pasti subur, namun tanah yang subur belum pasti sehat. Dalam pembuatan MOL ini terdapat tiga komponen utamanya. Yang pertama itu adalah karbohidrat, yaitu sebagai sumber energi utama bagi mikroba. Biasanya ini didapatkan dari nasi, kentang, gandum, dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini kami menggunakan air cucian beras. Lalu yang kedua adalah glukosa. Glukosa fungsinya itu sama dengan karbohidrat tadi sebagai sumber utama, namun dia bersifat spontan, di mana dapat langsung dimanfaatkan oleh mikroba tersebut. Sementara yang terakhir itu, faktor terakhirnya itu adalah sumber bakterinya. Sumber bahan bakteri ini biasanya didapatkan dari limbah pertanian maupun limbah rumah tangga seperti buah atau sayuran busuk, singkong, ataupun pada kesempatan ini kami menggunakan bonggol pisang. Nah,
Kenapa kami menggunakan bonggol pisang ini? Bonggol pisang ini memiliki zat pengatur tumbuh yaitu gibberellin dan sikitokinin yang pengaruhnya sangat besar dalam merangsang pertumbuhan tanaman. Selain itu, bonggol pisang ini juga mengandung mikroba Aspergillus, Azoxystrobacterium, dan juga bakteri pelarut fosfat. Dah, untuk cara kerja dalam pembuatan VOC ini akan selanjutnya dilanjutkan oleh kawan kami Supriyanto. Pada Bapak Ibu boleh dimakai sama Ini saya akan sedikit menjelaskan tahap-tahap dalam pembuatan pupuk VOC ini. Dalam pembuatan VOC ini, adapun bahan-bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama itu ada bonggol pisang, PM4, gula merah, serta air cucian beras dan juga air bersih. Untuk tahap yang pertama yaitu kita masukkan bonggol pisang sebanyak 2 kg ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Nah, pada kesempatan ini karena ini hanya simulasi, jadi kita tidak terlalu menggunakannya terlalu banyak karena ini hanya sebagai contoh saja. Dalam bonggol pisang ini kenapa kita cacah? Fungsi dari pencacahan itu sendiri yaitu untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian bonggol pisang sendiri oleh bakteri-bakteri yang akan kita pakai dalam memfermentasi bonggol pisang itu sendiri. Nah, untuk tahap yang pertama itu setelah selesai kita lakukan, yang kedua yaitu memasukkan air cucian beras dan juga air bersih sebanyak 1 liter ke dalam wadah yang telah kita isi bonggol pisang tersebut. Fungsi dari air beras itu sendiri, tadi teman saya sudah menjelaskan bahwa fungsi dari air beras itu sebagai sumber energi bagi bakteri-bakteri yang akan memfermentasi bonggol pisang itu sendiri. Setelah tahap kedua ini selesai kita lakukan, tahap ketiga yaitu memasukkan EM4 sebanyak 3 botol, 3 tutup botol ke dalam wadah yang telah kita isi bonggol pisang tersebut. E4 itu apa? Nah, setelah kita masukkan E4 ini peran di sini yaitu sebagai sumber bakteri utama atau bakteri awal yang kita masukkan agar dapat berkembang biak dan memfermentasi bonggol pisang yang akan kita buat sebagai mol. Dan tahap yang terakhir yaitu akan kita masukkan gula merah yang telah kita cairkan sebanyak 100 gram. Semua ini kan. Fungsi gula merah sendiri tidak jauh berbeda dengan air cucian beras tadi, dimana teman saya sudah menjelaskan bahwa air gula merah menjadi sumber energi, namun dia energi yang bisa langsung dipakai oleh bakteri untuk memfermentasi bonggol pisang tersebut. Nah, sekarang jika semua bahan sudah tercampur, maka kita aduk dulu kan? Nah, maka kita aduk semua bahan sampai rata menggunakan kayu ataupun bahan yang bisa kita gunakan untuk mengaduk. Di sini saya menggunakan kayu. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, sebisa mungkin kita harus menutupnya dengan rapat. Jangan ada sampai sedikit ada kebocoran agar udara tidak bisa masuk ke dalam. Nah, setelah kita tutup rapat,
Fermentasi ini akan berlangsung selama 15 hari, di mana 15 hari tersebut kita lakukan agar bonggol pisang tersebut dapat terurai secara maksimal. Dan setelah 15 hari, bonggol mol atau POC bonggol pisang ini bisa kita langsung aplikasikan atau kita berikan kepada tanaman. Sekian mungkin dari tahap-tahap atau proses pembuatan mol dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Begini tadi ya Bapak Ibu, apa ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Ini untuk sawit bisa nggak ini tanaman keras? Berarti untuk tanaman perkebunan gitu. Untuk tanaman perkebunan. Untuk tanaman perkebunan ya. Ini skalanya masih Skala kecil ya. Salah. Untuk sawit ya Pak. Ya. Untuk sawit kemungkinan ini kalau untuk VOC ini sendiri dia masih skala kecil Pak. Karena kalau untuk sawit sendiri dia itu kan sawit itu dia butuh unsur hara yang lebih besar dia. Tapi kalau ini untuk dia meningkatkan biota tanah untuk mengundang bakteri-bakteri seperti bakteri fosfat apa segala macamnya itu insya Allah bisa Pak. Karena sebagaimana diketahui kan fosfat itu dalam tanah itu kan juga ada yang terikat, ada yang bebas, ada juga yang terikat. Apalagi kita di gambut gitu Pak, ada yang tanaman perkebunan biasa banyak di gambut gitu, itu kemungkinan bisa Pak. Karena soalnya sebagaimana diketahui tadi, bonggol pisang ini dia ada bakteri pelarut fosfat, jadi dia bisa membebaskan fosfat yang terikat oleh tanah Pak. Mungkin itu saya Pak. Ini cara memupukkannya ke tanaman berarti cara penggunaannya gitu Bu. Kalau untuk cara pemupukannya Bu, ini kan dia dalam POC itu kan pupuk organik cair. Kan kalau apa dia dalam bentuk cairan. Jadi kita ambil airnya, kita bisa langsung siramkan ke tanaman yang mau kita pupuk. Boleh kena batangnya, nggak busuk nanti. Kalau itu sendiri enggak kan? Kalau karena ini pupuk Bu, jadi itu nggak berpengaruh kepada tanaman ataupun batangnya. Bahan organik kan tidak mematikan. Ini mau dicampur air lagi ya? Gitu. Iya. Kalau kata teman saya juga, pupuk organik cair ini kalau jika mau diaplikasikan langsung ke tanaman, itu boleh dicampur dengan misalnya kita membuat 1 liter POC, itu bisa kita tambahkan 2 liter air bersih ke dalam POC tersebut, kita aduk sampai rata, baru bisa kita berikan langsung ke tanaman Bu. Bisa dia langsung disiramkan kayak kita menyiram tanaman, bisa disemprotkan ke daun. Ke tanahnya itu. Bisa juga ke tanah. Ini itu dari saya Bu. Lagi Dina? Ada lagi? Ada saya tanya enggak? Berarti apa pisang ini nggak larut ya? Enggak. Lagi. Enggak. Enggak Bu. Kalau untuk bonggol pisang ini tersebut enggak larut lah Bu. Enggak hancur, enggak begitu hancur Bu. Kandungannya Seratnya tinggi. Takarannya setiap satu pohon itu berapa banyak gitu? Cara pemupukannya tadi. 250 mili per tanaman. Per tanaman. Jangan ya. 250 ml. Biasanya kalau dalam takarannya itu Bu, biasanya secara umum ya, secara umum kita mengapanya itu bebas kayaknya Bu. Soalnya kalau dia tergantung tanamannya, karena biasanya tanaman ini dia memiliki standarnya tersendiri. Kalau kita biasanya menggunakan pupuk, dia itu pupuk yang bubuk, yang biasa kita aplikasikan biasa itu yang kimia, itu biasanya kita menggunakan kalau orang menggunakan konversi lahan lagi. Jadi kalau untuk pekarangan, insya Allah kayaknya untuk apanya bebas saya Bu. Secukupnya. Ada lagi? Ada Yanti. Nanti ditunggu 15 hari
hari dulu baru bisa kita Iya, tapi iya, Bu. tiap harinya kita buka biar oksigennya berganti. Tiap hari itu dibuka sekitar 1 sampai 2 menit. Karena kalau enggak bisa jadi pukalan gas meledak pula. Meledak pula ya. Dah, tanya lagi punya kalau ada. Ya. Kayak mana Bapak Ibu udah jelas? Udah, sangat paham, udah. Alhamdulillah. Demikian penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Minta maaf kami kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman apabila ada kesalahan karena kami juga masih tahap belajar. Maafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.